Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, hari ini kalian kembali masuk ke kelas sejarah dan tentunya masih bersama saya, Bu Susi. Kompetensi dasar pengetahuan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya adalah menyajikan hasil penalaran corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara dalam bentuk tulisan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara, lalu memahami proses terbentuknya bumi. Pembelajaran hari ini materinya masih sama seperti minggu lalu, yaitu masih tentang bab 1 mengenai menelusuri jejak peradaban awal di Indonesia. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai konsep berpikir sejarah secara sinkronik, diakronik, ruang dan waktu, maka hari ini kita akan membahas submateri yang berbeda. Topik pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama adalah menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia sebelum mengenal tulisan. Sedangkan topik yang kedua adalah proses pembentukan bumi. Masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Akibat dari ketiadaan informasi dalam bentuk tulisan ini, maka para peneliti sangat sukar untuk mengetahui kehidupan masa praaksara ini. Manusia-manusia praaksara hanya meninggalkan benda dan artefak budayaan mereka. Dengan demikian, para peneliti hanya mampu menafsirkan tentang kehidupan manusia pada masa itu hanya berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ditemukan. Nah, untuk mempelajari masa praaksara ini tentunya membutuhkan ilmu-ilmu lain ya, karena jika hanya menggunakan ilmu sejarah tentunya tidak akan bisa mengungkap kehidupan manusia pada masa praaksara ini. Berikut adalah ilmu bantu sejarah yang dapat mengungkap kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Yang pertama adalah ilmu geologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang lapisan bumi. Yang kedua, paleontropologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk-bentuk fisik manusia dari mulai manusia pertama sampai menjelang manusia memasuki zaman sejarah. Yang ketiga, paleontologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fosil-fosil. Yang keempat, arkeologi, yaitu ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau tinggalan fisik seperti artefak, monumen, maupun candi. Dan yang kelima adalah biologi, yaitu ilmu yang mengkaji ragam hayati makhluk hidup. Selain dari ilmu bantu dan disiplin ilmu lainnya, zaman praaksara juga dapat diselidiki dari benda-benda yang sezaman seperti berikut. Dalam ilmu sejarah, fosil dipahami sebagai sisa-sisa tulang belulang hewan dan manusia purba yang sudah membatu. Tidak semua benda sisa-sisa peninggalan masa lalu disebut sebagai fosil. Ada persyaratan sebuah benda dapat disebut sebagai fosil, yaitu antara lain yang pertama, sisa-sisa organisme. Yang kedua, terawetkan secara alamiah. Yang ketiga, pada umumnya padat atau keras. Yang keempat, berumur lebih dari 11.000 tahun. Benda sezaman yang kedua adalah artefak. Artefak dalam istilah arkeologi mengandung pengertian benda yang jelas dibuat oleh manusia atau jelas menampakkan adanya jejak-jejak buatan manusia padanya melalui teknologi pengurangan ataupun penambahan pada benda alam tersebut. Ciri penting dalam konsep artefak adalah bahwa benda ini dapat bergerak atau dipindahkan oleh tangan manusia dengan mudah tanpa merusak atau menghancurkan bentuknya. Nah, di Purbalingga sendiri, contoh penemuan artefak banyak ditemukan di Desa Limbasari. Di sana banyak sekali ditemukan gelang batu dan kapak persegi yang merupakan artefak yang ditinggalkan oleh manusia dari masa praaksara.
Yang ketiga, ekofak. Ekofak adalah objek yang ditemukan di sebuah situs arkeologi dan membawa signifikasi arkeologi. Misalnya tanduk hewan, arang, tanaman. Yang keempat adalah ifsefak. Ifsefak adalah faktor lingkungan yang diubah oleh manusia pada masa praaksara demi terpenuhinya kebutuhan, tetapi mereka tetap bergantung dengan alam. Contohnya, mereka menjadikan gua sebagai rumah untuk berlindung. Topik yang kedua untuk hari ini adalah proses pembentukan bumi. Ada banyak teori yang menjelaskan tentang terbentuknya bumi. Salah satunya adalah teori Big Bang, yang mempunyai arti dentuman besar yang dikemukakan oleh ilmuwan besar Inggris Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh alam jagat raya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta mulai diberdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran di seluruh arah. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengembang ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteoroid. Berikut akan ditayangkan video tentang teori Big Bang. Teori Big Bang atau ledakan besar adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Big Bang adalah teori yang paling banyak didukung oleh sederetan bukti ilmiah sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, baik para ilmuwan maupun orang awam. Uniknya, teori ini juga dapat menentukan akhir dari alam semesta. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Abbe Georges Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Atom hidrogen tersebut terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi lahirlah miliaran tata surya. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini. Penciptaan alam raya ini sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi sampai sekarang telah menjadi fokus penelitian dan pembahasan para ilmuwan. Mereka bertanya-tanya bagaimana alam raya yang maha luas ini diciptakan. Apakah alam raya ini tercipta? Nah, kemudian penelitian yang berkaitan dengan hal ini telah melalui berbagai periode, dimulai dari pendapat individu, tesis, antitesis, sintesis, teori, sampai tercapainya kebenaran ilmiah yang disepakati semua ilmuwan. Yang tadi sudah dijelaskan, yaitu teori Big Bang. Nah, padahal sebelum teori-teori itu muncul, termasuk teori Big Bang ini muncul, kalau kita memperhatikan isi kandungan Al-Quran, maka kita akan dapat mendapatkan jawaban bahwa Al-Quran telah mengisyaratkan tentang awal mulanya penciptaan alam semesta dari suatu kesatuan padu. Salah satunya ini dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian dipisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Proses evolusi alam semesta itu memakan waktu kosmologis yang sangat lama sampai berjuta tahun. Ilmu paleontologi membaginya dalam 6 tahap waktu geologis. Masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan makhluk hidup paling sederhana. Sedangkan pembagian zaman berdasarkan proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah masa Arkaikum, berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan masa awal masa pembentukan bumi dari inti sampai ke kulit bumi. Kemudian pada waktu itu juga bumi belum stabil, udara masih sangat panas, kulit bumi masih dalam proses pembentukan sehingga belum memungkinkan untuk adanya kehidupan. Zaman yang kedua adalah Paleozoikum yang berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Paleozoikum artinya zaman bumi purba. Maksudnya, masa ketika di permukaan bumi mulai terbentuk hidrosfer dan atmosfer. Saat itu sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan dengan munculnya organisme bersel tunggal yang kemudian berkembang menjadi organisme bersel banyak. Kemudian muncul juga organisme-organisme yang memiliki organ tubuh lebih kompleks. Dari jenis invertebrata bertubuh lunak, contohnya ubur-ubur, cacing, koral, kemudian ikan tanpa rahang, contohnya landak laut, bintang laut, dan beberapa hewan laut lainnya. Zaman ini ditandai dengan munculnya kehidupan darat yang berasal dari air. Pada masa itu telah muncul tumbuhan dan hewan dan berkembang pertama kalinya, termasuk tumbuhan paku ekor kuda, amfibi, serangga, dan reptil. Yang ketiga adalah Mesozoikum yang berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Zaman Mesozoikum disebut juga zaman sekunder atau zaman kedua. Pada masa ini, kehidupan berkembang dengan sangat cepat. Jumlah ikan, amfibi, dan reptil makin banyak. Reptil mencapai puncak yang luar biasa besarnya seperti dinosaurus yang panjangnya mencapai 12 meter dan Atlantosaurus yang mencapai panjang 30 meter. Fosil reptil raksasa ini banyak ditemukan hampir di seluruh dunia. Pada masa ini, burung dan binatang menyusui sebenarnya juga sudah ada, namun masih rendah tingkatannya. Yang keempat adalah Neozoikum yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum atau Kainozoikum artinya zaman baru. Pada zaman ini keadaan bumi sudah membaik. Perubahan cuaca tidak begitu ekstrim dan kehidupan berkembang dengan pesat. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tarsier dan zaman Kuarter. Setelah zaman reptil raksasa punah, terjadi perkembangan jenis kehidupan lain seperti munculnya primata dan burung tidak bergigi berukuran besar yang menyerupai burung unta. Sementara itu, muncul pula fauna laut seperti ikan dan moluska yang sangat mirip dengan fauna laut yang hidup di era sekarang. Adapun untuk tumbuhan berbunga terus berevolusi menghasilkan banyak variasi seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. Pada kala Pleistosen, paling sedikit telah terjadi 5 kali zaman es atau zaman glasial. Keadaan flora dan fauna yang hidup pada masa Pleistosen sangat mirip dengan flora dan fauna yang hidup pada masa sekarang. Dalam kehidupan manusia purba, pada era ini muncul manusia purba jenis Pithecanthropus erectus.
Sedangkan pada masa Holocene atau Alluvium muncul manusia cerdas atau Homo sapiens. Berikut akan ditampilkan video yang akan menggambarkan proses evolusi bumi.
jadi penjelasan untuk materi hari ini semoga semuanya bisa diterima dengan baik. Nah, untuk hari ini tugasnya kalian adalah menghubungkan kandungan surat Al-Quran yang tertera di layar dengan teori Big Bang. Pilih salah satu saja. Kemudian tulis jawaban di timeline kelas kalian melalui laman e-learning ya, dan saya tunggu paling lambat besok pukul 21 waktu Indonesia Barat. Demikian tadi pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Semoga semua materi bisa diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu Muhammad. You inspire me in every way. I promise that we're